Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakal belajar strategi support dan resisten jangka panjang. Sebenarnya strategi ini masih sama teman-teman dengan strategi yang tadi, cuman durasi open posisinya itu kita jauh lebih panjang daripada yang sebelumnya ya. Kalau kita menggunakan strategi support dan resisten jangka panjang, yang pertama kita rubah ini menjadi 5 menit teman-teman. Nah, ini kan menjadi 1 menit, 1 candlestick itu 5 menit ya. Nah, cara kita melihat melihat harga support dan resisten kan dilihat dari pucuk bawah dan pucuk atas. Di sini sudah mulai muncul pucuk bawah. Kalau di support dan resisten jangka panjang untuk open posisinya itu 3 sampai 20 menitan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau masih berada di harga support banget, saran saya untuk open posisinya itu di atas 5 menit teman-teman. Minimal banget itu 5 menit ya. Itu minimal, yang paling minimal. Nah, kalau di time frame 5 menit menurut saya itu jauh lebih santai dan jauh lebih enak teman-teman. Tapi tinggal kita nunggunya sabar atau enggak gitu aja. Nah, untuk cara posisinya pun sama. Walaupun ini time frame 5 menit, maka tunggu candlesticknya merah baru kita posisikan buy. Kalau mau posisikan sell, tunggu candlesticknya berwarna hijau baru kita open posisikan sell, kayak gitu. Ya, ini support maka kita posisikan buy sampai kemana? Sampai menuju ke resistennya. Di manakah resistennya? Yang ada di pojok atas ini resisten, ini juga resisten. Gitu. Oke, kita cari lagi nih. Nah, kondisinya kalau seperti ini cocoknya kita bagus untuk open posisikan sell atau ke bawah. Kenapa saya memutuskan untuk open posisi ke bawah, teman-teman? Karena di sini ada harga resisten. Ini baru saja terjadi harga resisten dan ini candlesticknya hijau, maka kita baru open posisi gitu ya. Untuk open posisinya itu di atas 5 menit, paling lambat itu 5 menit teman-teman. Gitu aja ya. Mulus atau profit ini sebagai bahan contoh ya. Nah, kalau kita trading cari nih. Nah, di sini udah mulai muncul pucuk di atas 2 sekaligus. Tapi di sini habis tren tren naik ya, kita skip, cari market yang sideways saja. Kayak gitu ya. Nah, ini kan trennya turun. Oke, trennya turun. Open posisi sell. Kenapa di sini saya melakukan open posisi sell? Ini harga banyak banget, di sini ada harga resisten, ini resisten, ini resisten, ini resisten, ini resisten. Dan di sini menjadi tren turun, maka dia akan menuju ke harga supportnya. Dimana ke harga supportnya teman-teman? Di candlestick yang sebelumnya. Ini harga supportnya. Misalkan nanti naik, pasti ujung-ujungnya dia bakal turun ke support yang ini. Seperti itu ya. Cuman durasinya lebih panjang dan lebih gampang kita open posisi. Kita nggak terburu-buru ya. Kita nggak terburu-buru. Di sini kita lihat open posisi kita yang tadi posisinya masih loss ya, nggak masalah teman-teman. Masih profit lah empat-empatnya. Gitu. Itu untuk cara open posisinya, gitu aja. Nah, kalau kayak gini ya open posisikan sell saja. Ini mau menuju ke harga support. Tapi kalau sudah candlesticknya sudah menjadi merah, ya jangan open posisi. Ya, kalau mau open posisikan sell. Kalau mau open posisikan buy ya tunggu candlesticknya berwarna merah terlebih dahulu. Gitu saja. Oke, mungkin paham lah ya dengan apa yang saya jelaskan. Intinya kayak gini. Kita udah tahu ini support, kita open posisikan buy terus sampai resisten. Sampai bentuk harga resisten. Kalau sudah ini tahu resisten, maka kita open posisikan sell terus sampai dia membentuk harga support, gitu saja. Perhatikan dengan betul dan jangan lupa dijaga money manajemennya. Oke. Strategi apapun kalau money manajemennya nggak dijaga ya ujung-ujungnya percuma, teman-teman. Nah, ini kan kita posisinya loss ya. Kalau biasanya kalau saya kalaupun posisinya sell, maka kompensasinya juga sell ataupun searah. Itu menurut pengalaman saya teman-teman selama ini gitu ya. Biasanya sih dikali 2 kali atau 3 atau 2,5. Tapi karena ini opennya kecil buat edukasi ya, asal klik aja, nggak tahu berapa kali. 4 kali itu ya.
Kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Gampang dong. Gampang banget strateginya bisa bikin profit. Ini mau menuju ke harga resistennya. Ini jelas banget trennya naik, dia masih berada di harga support. Kita tunggu perpindahan candle. Ingat, kita tunggu perpindahan candle. Dia turun dikit ataupun rada banyak ya nggak masalah. Baru kita open posisikan buy. Jadi kita juga harus pinter-pinter cari harga yang bagus. Kayak gitu aja. Sebenarnya sama dengan time frame 1 menit, cuman kalau di sini jauh lebih santai teman-teman, jauh lebih santai, itu aja. Itu ya. Paham lah ya, masa nggak paham, gampang banget kok. Kalau udah paham pasti nanti oh ternyata strateginya gini doang itu. Serius. Kenapa kita cari harganya di pojok-pojok? Karena itu jauh lebih aman. Dan bagusnya trading itu ngikutin arus tren. Ini kan kita lawan tren. Ya lawan tren memang rada berbahaya. Ini trennya naik nih ke belakang. Rada berbahaya. Saya juga menyampaikan resiko. Bukan cuma ngasih tahu ini profit, ini profit. Kalau dipraktekkan orang-orang nggak profit kan percuma. Kayak yang dijelaskan oleh orang-orang lain mungkin ya, mentor-mentor lain yang di luar sana. Tapi kalau saya enggak teman-teman. Saya kasih tahu alasan kenapa ya, mungkin ini bisa loss, bisa profit juga. Kemungkinan besarnya bisa loss. Karena kenapa? Ini trennya naik. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga ini bisa profit. Nah, open posisi yang bagus itu seperti apa, Mas? Kalau ini trennya naik ya, maka kita open posisinya itu pas di harga supportnya. Contoh ini udah harga support. Ini udah tahu kita support, maka kita open posisikan buy terus sampai dia membentuk harga resisten. Itu yang bagus. Itu yang bagus, teman-teman. Oke. Yang bagus seperti itu. Oke ya. Ini kita profit, ini kita loss. Gak masalah. Nah, kan. Nah, kalau kita mau open posisikan sell, maka kita cari market yang trennya adalah turun. Ini trennya naik, berarti kalau kita open posisikan sell itu kurang bagus. Ya memang bisa profit. Gitu. Ini trennya naik, jadi harus hati-hati. Market itu banyak, nggak usah takut ketinggalan momen. Nah, ini trennya naik, kalau kita open posisikan buy, maka jauh lebih baik teman-teman daripada kita open posisikan sell. Kita open posisikan buy 5 menit ke atas. 4 kali. Kenapa di situ saya memutuskan untuk melakukan open posisi buy? Ini ada harga support dan ini resistennya. Ada kemungkinan kalau ini pun turun biasanya hanya candlestick konfirmasi saja, koreksi saja. Dia bakal naik sampai menuju ke harga resistennya. Nah, kalau kalian open posisikan buy maka tunggu candlesticknya merah dulu kayak gini, kita jadi dapat ekornya. Kalau mau open posisikan sell ya maka tunggu candlesticknya berwarna hijau kayak gitu ya. Intinya kita udah tahu ini resistennya, kita posisikan buy gitu aja. Kita ikuti arus trennya, tren nggak boleh dilawan. Kita tarik ke belakang dulu sebelum trading. Ini kan trennya jelas banget naik ya, kita harus perbanyak open posisikan buy daripada open posisikan sell kayak gitu. Ini gitu aja pada video kali ini. Semoga kalian teredukasi dengan apa yang saya edukasikan. Di next edukasi kita bakal belajar follow the trend yang memang hampir mirip-mirip dengan support and resistance. Oke. Sekian dari saya, terima kasih Raden Mas Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.